Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang siap menyerang kembali Iran. Hal itu bakal dilakukan Trump jika Teheran memperkaya uranium ke tingkat yang mengkhawatirkan. Berita lainnya pemirsa, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkapkan bahwa negaranya sempat merencanakan pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, selama perang 12 hari. Namun batal dilakukan setelah Amerika Serikat turun tangan memediasi gencatan senjata. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Jumat 27 Juni bahwa ia akan mempertimbangkan untuk kembali membom Iran jika Teheran memperkaya uranium ke tingkat yang dianggap mengkhawatirkan oleh Amerika Serikat. Ia juga mendukung dilakukannya inspeksi ke lokasi nuklir Iran yang sebelumnya telah dibom. Trump saat ditanya apakah ia akan menyerang lagi fasilitas nuklir Iran di masa mendatang, dengan lantang ia mengatakan ya tentu saja tanpa ragu. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan akan segera menanggapi pernyataan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang menyebut Iran telah menampar Amerika. Dengan meluncurkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sebagai balasan atas serangan udara Amerika Serikat akhir pekan lalu. Trump juga menyatakan keinginannya agar inspektur dari Badan Energi Atom Internasional atau lembaga terpercaya lainnya dapat memeriksa lokasi nuklir Iran yang telah dibom. Ia mengklaim bahwa fasilitas nuklir Iran tersebut telah dihancurkan total dan menolak anggapan bahwa kerusakan yang terjadi tidak sebesar yang ia katakan. Namun begitu, Trump tetap mendukung agar IAEA, pengawas nuklir dari PBB, melakukan pengecekan langsung ke lokasi-lokasi yang telah diserang. Angkatan Udara Israel melakukan serangan udara hebat pada Jumat 27 Juni di wilayah pegunungan yang menghadap kota di Lebanon Selatan. Militer Israel mengatakan serangan tersebut menargetkan fasilitas bawah tanah milik kelompok militan Hizbullah. Tak lama setelahnya, serangan udara lainnya menghantam sebuah gedung dan menewaskan 1 orang serta melukai 11 lainnya. Serangan tersebut menghancurkan lantai atas sebuah apartemen di kota Nabatiyeh. Sekitar 1 jam sebelumnya, serangan udara pertama terjadi dalam 2 gelombang di pegunungan yang menghadap Nabatiyeh. Menurut kantor berita nasional Lebanon, bom penghancur bunker digunakan dalam serangan itu. Sejak konflik antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung selama 14 bulan berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, Israel diketahui rutin melakukan serangan udara di wilayah Lebanon Selatan.
Militer Israel menyatakan bahwa jet tempurnya menyerang lokasi yang digunakan Hizbullah untuk mengatur sistem pertahanan. Tentara Israel juga mengklaim telah lebih dulu mendeteksi upaya Hizbullah untuk memulihkan infrastruktur mereka lalu menyerang fasilitas yang terlibat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, kembali menebar ancaman bakal menyerang fasilitas nuklir Iran. Katz mengumumkan pada tanggal 27 Juni bahwa ia telah menginstruksikan tentara Israel untuk menyiapkan rencana militer. Dia menargetkan program nuklir dan rudal Iran serta aliansi regionalnya. Dalam sebuah posting di X, Katz mengatakan rencana penegakan hukum akan fokus pada mempertahankan superioritas udara Israel, mencegah kemajuan nuklir dan produksi rudal, dan menanggapi Iran karena mendukung aktivitas teror terhadap Israel. Berbicara secara terpisah kepada channel 12 Israel, Katz menjelaskan bahwa rencana tersebut akan dilaksanakan terlepas dari gencatan senjata ini. Pernyataan Katz menyusul gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat awal minggu ini yang mengakhiri perang Israel selama 12 hari dengan Iran. Gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump didahului oleh pertempuran, yakni serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir Iran, termasuk situs Fordo. Meskipun ada gencatan senjata, pejabat Israel berulang kali mengancam akan menyerang Iran lagi jika Iran mencoba memulihkan infrastruktur strategis. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkapkan bahwa militer negaranya sempat merencanakan pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, selama konflik 12 hari. Namun, rencana tersebut batal setelah Amerika Serikat memediasi gencatan senjata. Dalam wawancara dengan Channel 12, Katz menegaskan bahwa Israel tak perlu meminta izin kepada Washington
untuk menargetkan Khamenei. Meski diakuinya tidak ada peluang operasional yang memungkinkan aksi itu dilakukan. Katz juga menyebut bahwa Khamenei diduga menyadari dirinya menjadi sasaran hingga memilih bersembunyi di lokasi bawah tanah dan membatasi komunikasi dengan para komandan Garda Revolusi Islam atau IRGC maupun kepala staf militer yang baru ditunjuk pasca kematian para pendahulunya. Namun, klaim tersebut diragukan karena Khamenei tetap aktif mengirim pesan video selama konflik dan tidak terbukti memutus hubungan dengan para jenderalnya. Berbeda dengan serangan terhadap perwira militer, upaya membunuh Khamenei dinilai beresiko tinggi memicu eskalasi besar, mengingat posisinya bukan hanya sebagai pemimpin tertinggi Iran, tetapi juga simbol spiritual umat Syiah global. Sebelumnya, baik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyerukan penggulingan rezim Iran. Namun, Trump menolak usulan Israel untuk menargetkan langsung Khamenei. Korps Garda Revolusioner Iran atau IRGC menggempur Israel dengan roket dan drone selama perang yang berlangsung 12 hari, mulai tanggal 13 Juni 2025. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF menargetkan sejumlah jenderal IRGC dan berhasil membunuh beberapa di antaranya. IRGC atau Sepah Asdaran adalah cabang utama Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Pasukan dibentuk secara khusus untuk memperkuat revolusi Islam Iran sejak 1979. Di sisi lain, tentara reguler Iran atau Artes bertanggung jawab menjalankan peran tentara konvensional, melindungi perbatasan dan menjaga ketertiban. IRGC dibentuk tanggal 22 April 1979 oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini, seorang revolusioner yang mendirikan Republik Islam Iran. Undang-Undang Dasar atau UUD Iran menyebutkan IRGC diserahi tanggung jawab untuk menjaga sistem politik yang baru muncul. Al Jazeera melaporkan ada sekitar 190.000 personel aktif IRGC, totalnya mencapai 600.000 jika personil cadangan disertakan. IRGC mengawasi program rudal balistik dan nuklir Iran. Di samping itu, IRGC mendukung proksi-proksi Iran di Asia Barat. Meski menjadi lembaga militer, IRGC melekat kuat dalam struktur politik dan ekonomi Iran. Para komandan IRGC bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Iran yang saat ini adalah Ali Khamenei.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penghentian upaya pencabutan sanksi terhadap Iran menyusul pernyataan bernada provokatif dari pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dalam unggahan di Truth Social, Jumat 27 Juni 2025, Trump menyebut sebelumnya tengah mempertimbangkan pelonggaran sanksi demi memberi peluang pemulihan ekonomi bagi Iran. Namun, ia memutuskan menghentikan proses itu setelah Khamenei menyampaikan pernyataan yang dinilainya penuh kemarahan dan kebencian. Trump juga mengklaim telah menyelamatkan Khamenei dari kematian yang memalukan dengan mencegah rencana Israel untuk membunuhnya. Komentar tersebut muncul usai Khamenei mengklaim kemenangan atas Israel dalam konflik berdurasi 12 hari yang ditutup dengan serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan menyebut serangan itu sebagai tamparan ke wajah Amerika. Trump menegaskan bahwa serangan ke fasilitas nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan pada Minggu 22 Juni telah menghancurkan target sepenuhnya. Di Gedung Putih, Jumat 27 Juni, ia menyatakan tak ragu melancarkan serangan lanjutan bila Iran kembali melakukan pengayaan uranium. Ia juga menegaskan bahwa Israel dan Iran sepakat menahan diri usai mediasi Amerika Serikat karena kedua negara dinilai sudah kelelahan dan ingin mengakhiri konflik. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan secara terbuka peran signifikan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam membantu upaya penyelesaian konflik berkepanjangan di Myanmar. Pernyataan itu disampaikan Anwar saat konferensi pers bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 Juni. Ia menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap inisiatif Malaysia dalam menengahi ketegangan internal di Myanmar. Anwar menekankan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menangani konflik di kawasan.
dan pernah memainkan peran penting dalam meredam ketegangan antara kelompok di Myanmar. Dalam upaya tersebut, Malaysia bahkan sempat meminta bantuan Prabowo, terutama dalam bentuk dukungan intelijen militer. Yang lain seperti mana kita tahu, Myanmar, saya ucap terima kasih sekali lagi kerana tekad kita untuk menyelesaikan dengan baik itu didukung oleh Indonesia. Dan Indonesia punya pengalaman dan sejarah untuk mengurangkan tekanan konflik kelompok-kelompok di Myanmar, dan saya telah minta jasa baik Bapak Presiden untuk menggunakan apa juga upayaan militer, intelligence bukan militer serangan, untuk sampai ke sana, runding, dapat mengikat persefahaman di antara semua kelompok kumpulan di Myanmar. Kita juga singgung prihatinan kita tentang Selain membahas Myanmar, Anwar dan Prabowo juga menyinggung isu keamanan di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja. Keduanya sepakat bahwa ketegangan di wilayah tersebut perlu diredakan melalui pendekatan diplomatik. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia pada Jumat 27 Juni yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Prabowo menyambut Perdana Menteri Anwar Ibrahim di depan tangga pesawat, lalu keduanya bersalaman dan berpelukan. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan kedua negara untuk semakin memperdalam hubungan bilateral yang erat dan telah lama terjalin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wani Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.